Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Halo sahabat Bang Takir, ketemu lagi dengan saya Sersan 2 Budi Ajusta Kurniawan di podcast Bang Takir edisi ke-53. Dan bagaimana kabar sahabat Bang Takir pada pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat. Dan seperti biasa pada pagi hari ini di studio kita sudah kedatangan seorang babinsa inspiratif karena beliau mempunyai program-program yang mungkin nanti bisa menjadikan motivasi dan inspirasi buat kita sekalian. Dan beliau merupakan Sersan 2 Suwito Babinsa Koramil 08 12 25 Sarirejo. Nah, apa saja program yang sudah mungkin dikerjakan oleh Serda Suwito, nanti kita akan bertanya-tanya. Dan langsung saja pada pagi hari ini kita menyapa Serda Suwito. Selamat pagi Bang Wito. Selamat pagi Bang. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik hari ini. Baik Bang ya, tetap semangat Bang ya. Tetap semangat. Aktivitas luar biasa. Nah Bang, saya mendengar dari beberapa teman dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di Kodim ini, katanya seorang Serda Suwito ini mempunyai inspirasi tentang pembuatan pakan ternak dan juga budidaya lele. Nah, nanti sebelum kita berbicara atau bercerita singkat Bang tentang apa saja sih yang bisa kita tiru, mungkin bisa disapa dulu sahabat Bang Takir Bang yang ada di rumah. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Serda Suwito, Babinsa dari Koramil 08 12 25 Sarirejo. Ini bertindak sebagai Babinsa di Desa Gempol Tumloko. Untuk sehari-hari selain kegiatan di Koramil ya, untuk kesibukan di rumah lah. Saya membuat pakan fermentasi untuk ternak. Ada di rumah kite atau mentok gitu. Ya, selain itu ada lele sebagian di rumah. Ada 6 kolam mungkin di rumah untuk kesibukan sehari-hari di rumah. Untuk sehari-hari dan tentunya menambah income ini Bang ya. Nah, oke Bang. Jadi mungkin banyak sebelum-sebelumnya ataupun di daerah lain tentang budidaya lele ataupun pakan fermentasi. Yang ingin saya menarik nih Bang. Apa sih Bang motivasinya? Kok bisa tercetus ide untuk pembuatan pakan fermentasi dan juga ingin memelihara atau budidaya lele Bang? Ya sebelumnya sehari-hari kan saya nyoba usaha untuk sampingan peternak mentok atau itu. Nah kalau mengandalkan pakan dedek atau kita pelet, otomatis pengeluaran kita banyak nggak sebanding yang kita dapat dari telur atau dari anakan si mentoknya kemudian. Ya saya melihat waktu berangkat ke Koramil ada eceng gondok itu banyak. Dengan eceng gondok atau gedebok pisang itu bisa digunakan untuk alternatif. Ya, kenapa nggak kita gunakan? Saya coba-coba berapa kali percobaan, alhamdulillah ketemulah ramuan atau resep yang cocok untuk hitungannya perbandingan pakan antara pelet, dedek, saya campur dengan eceng gondok dan alhamdulillah hasilnya juga memuaskan daripada kita bergantung dengan pakan beli dari pabrikan. Ya lumayan pengeluaran yang kita keluarkan, sedangkan yang kita dapat juga segitu-gitu aja. Tapi alhamdulillah saya coba pakai pakan fermentasi yang sebisa saya seperti itu ya alhamdulillah berhasil. Dan artinya memang ketika mungkin pada saat belum ditemukan fermentasi belum ditemukan pakan fermentasi, awalnya dulu hanya menggunakan mungkin pakan pabrikan lah. Boleh dibilang dedek lah segala macam. Ya, ngandalkan itu aja. Ya, mungkin katakanlah mungkin 1 bulan habis 5 kilo, tetapi ketika ketemu ramuan fermentasi itu mungkin pemakaiannya bisa dikurangi. Yang dari 5 kilo bisa menjadi 1 kilo gitu Bang ya. Karena selain itu juga kita tahu bahwa eceng gondok ini merupakan, ya kalau boleh saya bilang itu hama Bang ya. Hama bagi masyarakat sini. Hama bagi masyarakat di sungai. Padahal sebenarnya enceng gondok ini juga bisa dimanfaatkan apabila dikeringkan, karena saya tahu di daerah saya dulu seperti itu Bang. Enceng gondok itu diambil, dikeringkan, kemudian mungkin dibuat kerajinan tangan seperti tas atau segala macam. Kalau dibuat kerajinan, dulu saya kan domisili di Sidoarjo lama. Di Sidoarjo daerah Tanggulangin, di pabrik Intaku itu ada pengolahan eceng gondok yang dikeringkan. Yang dibuat tas. Tapi harus panjang mungkin. Dipilih yang panjang-panjang. Kalau yang mungkin masih muda itu kan. Nah, boleh diceritakan Bang, pembuatan pakan fermentasi itu yang seperti apa sih Bang? Saya nyebutnya fermentasi apa saya nggak tahu ya. Itu saya gunakan alternatif aja daripada saya menggunakan pakan pabrikan sama berupa pelet atau dedek. Itu dari 1 bulan saya habis sekian. Sementara income yang saya dapatkan dari ternak itu hanya sekian. Ya tetap ada untungnya, cuman nggak terlalu banyak. Terus saya mikir inisiatif saya coba pakai gedebok pisang, tetap mau, tapi untuk pertumbuhan gemuknya hewan itu kurang.
Akhirnya saya coba cari apa lagi. Nah ini ketemunya saya pakai itu eceng gondok. Saya coba pertama Iya. saya coba, kok cocok, hewannya tambah gemuk. Terus saya kasih E4, nggak mau. Terus saya kasih molase, lumayan mau. Molase dari di toko pertanian itu banyak. Saya kasih molase. Terus untuk selain menambah nafsu makan, saya kasih gula merah. Oke. Nah, dari gula merah itu bisa menambah nafsu makan untuk hewan. Jadi ada racikan gula merah juga, Bang? Iya. Sama-sama kayak minum jamu berarti ini, boleh dibilang begitu Untuk ya. menambah nafsu makan hewan itu pakai racikan gula merah juga. Berarti selain dari mengurangi mengurangi biaya untuk Iya. penyediaan pakan, fermentasi ini juga berpengaruh terhadap mungkin kesuburan pertumbuhan, Iya, pertumbuhan ternak itu sendiri. Nah, kemudian Bang, biasanya ketika pertumbuhannya itu bagus, kemudian dagingnya bagus, tapi ada nggak sih Bang pengaruhnya terhadap taste atau rasa dari daging itu sendiri? Biasanya Saya rasa sih sama aja, tetap sama aja. Tetap sama saja. Berarti memang ini betul-betul bermanfaat sekali gitu ya, bermanfaat sekali. Nah, kemudian Bang, tentu pada saat jenengan mulai meracik dari mungkin eceng gondok dicampur ini dan itu, ada kesulitan tersendiri. Nah, sebenarnya kesulitan yang paling mendasar itu dalam hal apa sih, Bang? Mungkin kalau dibilang kesulitan enggak juga. Kan saya kan mencoba pakan itu kan dari berapa ternak saya pisahkan kandangnya. Oke. Untuk yang polosan dengan pelet dengan ini hasilnya bagaimana. Saya petak selanjutnya, saya gunakan dengan hasil yang saya racik ini, ketemunya dalam 2 bulan ke depan bagaimana hasilnya. Dari situ saya buat perbandingan, oh ternyata ini. Jadi memang survive-nya itu nggak harus langsung satu kandang, satu pakan. Nah, saya buat tiga petak kandang. Nah, ini yang sahabat Bang Takir mungkin bisa dicontoh. Jadi ketika kita mau uji coba sesuatu itu harus ada perbandingan gitu ya. Tidak harus kemudian satu pakan, kemudian diberikan ke satu kandang. Artinya kalau diberikan ke satu kandang tidak ada perbandingan. Iya. Luar biasa tekniknya. Nah, kemudian ini Bang, ada nggak sih Bang mungkin ketika musim kering atau segala macam, nah cara mengatasi ketika mungkin Abang sendiri tidak mendapatkan eceng gondok, biasanya diganti dengan apa? Saya kalau musim kering nggak kedapatan eceng gondok ya ngandalkan dari tengah-tengahnya pisang itu, batang pisang yang tengahnya yang agak warna putih itu, nah itu bisa dicacah dulu, nanti dikeringkan, nanti kan getahnya keluar. Habis getah keluar kita rebus setengah matang. Nah setengah matang diangkat, baru kita campur dengan dedek atau pelet, nanti dikasih molase itu bisa. Kalau di Vrindavan itu bisa jadi makanan gitu Bang ya? Iya. Dikasih ya kan? Iya. Banyak dilihat di YouTube itu kalau di... Kalau musim kemarau kan kadang kita kesulitan air juga untuk pakan, atau daerah saya kan kekeringan. Itu saya buat bak di tiap kandang itu, saya kasih bak agak besar buat mandi, buat mendinginkan hewannya itu. Iya. Jadi nggak tergantung hanya minum aja. Jadi hewan itu butuh untuk mendinginkan badan. Sedangkan hewan unggas itu kan seneng dengan hewan, ya berendam, bermain air. Ya saya ngatasi dengan seperti itu. Nah ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh para peternak yang lain, mungkin yang dipikirkan mereka ataupun sahabat Bang Takir ini kalau cuma ternak itu ya udah dikasih makan, dikasih obat, ya sudah seperti itu aja. Tapi tidak dipikirkan hal-hal non teknis seperti mungkin kandang yang bagus, kemudian faktor-faktor yang mendukung. Nah misalnya seperti Abang sebutkan tadi bahwa air untuk perendaman, untuk menurunkan suhu tubuh binatang ternak itu sudah sendiri juga berpengaruh ke pertumbuhan ternak itu sendiri. Nah kemudian Bang, ini sudah berjalan beberapa tahun. Respon dari masyarakat sekitar ataupun dari peternak lain, ada nggak sih yang nyontoh kegiatan Abang itu? Ada juga. Saya kan tempat saya kan, ya alhamdulillah nggak berbau. Soalnya kan dari tempat kandangnya itu dalam satu petak itu saya bagi dua, ada satu tempat untuk basah, satunya tempat untuk kering. Lah yang kering itu saya kasih sekam kering itu, jadi agak basah saya tambahin, nggak dikurangi, hanya ditambah aja. Itu kan gunanya untuk mengurangi apa namanya, bau dari kotoran ternak aja. Itu kan langsung nyesep ke bawah. Jadi memang banyak faktor yang harus dikerjakan, Bang ya. Banyak faktor yang diperhatikan, bukan hanya dikerjakan. Nah, kalau itu tadi berbicara mengenai ternak unggas. Nah, kalau lele sendiri, Bang, gimana tekniknya? Saya dengar punya 6 kolam tadi, 6 kolam.
lumayan Bang kalau satu kolam diisi 3.000 atau 4.000. Wah, itu income-nya puluhan juta sudah Bang. 6 kolam. Dibilang puluhan juta enggak Pak, saya selain bisa menambah belanja istri sehari-hari. Cukup lah istilahnya. Cukup untuk beli motor segala macam Bang ya. Iya. Nah, gimana Bang ceritanya? Ya pertama itu mungkin ya dari kecil juga, dari SMP itu sudah punya kolam juga di asal saya. Terus kebetulan di sini di tempat saya kan air tuh nggak terlalu banyak, sedangkan saya pengen berkreasi lah untuk menambah pendapatan istri lah di dapur. Akhirnya saya beli terpal, kolam terpal itu diameter 2,5, saya beli langsung 6. Pertama saya coba-coba yuk, karena nggak pernah pakai terpal ya sulit juga. Tapi lama-lama ya saya cari triknya. Itu kan pergantian air aja, regulasi air sama pakan. Pakan saya juga nggak mengandalkan dari pabrik, saya buat pakan sendiri. Pakai apa itu? Pakai, ya saya tetap pelet juga, dari pabrikan tetap. Selain itu kan percaya nggak percaya, saya kasih jamu, dari kencur, jahe, laos, pokoknya untuk bumbu dapur itu semua saya blender, perbandingan 1 kilo semua per macam item itu. Nanti saya blender, saya saring 3 atau 4 kali, saya masukkan ke gentong yang besar. Nanti dalam waktu 1 minggu itu saya tambahkan ke pakannya, kalau pagi, siang, sore. Alhamdulillah dari 1.000 ekor gampangan hitungan saya masukkan ke kolam, itu kemungkinan mati hewan itu nggak sampai 10 atau 15 ekor. Dari situ. Karena memang yang saya tahu, lele itu termasuk salah satu ternak yang rawan terhadap penyakit. Apabila satu sakit biasanya nular ke kawannya. Dan mungkin keunggulan ketika kita ternak di terpal segala macam itu pada saat mungkin kita sortir tidak terlalu sulit Bang ya. Dulu saya pernah seperti itu juga. Terus saya coba, kok harus menyortir, sedangkan kadang kita kalau menyortir kita butuh kolam tambahan, sedangkan kolam saya terbatas. Ya antisipasi saya seperti itu. Saya kasih jamu itu jamu itu udah 7 kali panen mungkin. Baru saya coba ini, ya ketemunya pakai itu. Yang dari penyakit kulit apa bilangnya itu? Lupa namanya itu. Bercak merah, putih itu. Itu cara ngatisnya hasilnya nggak terlalu susah bagi kita. Kalau itu kan triknya, kalau pagi sebelum makan usahakan dikasih garam kolamnya. Garam yang kasar, bukan garam pabrikan. Garam grosok. Itu bisa untuk mengurangi itu. Memang lele waktu dikasih garam itu dia naik karena perih mungkin. Tapi siang atau sore itu udah kelihatan agak menghitam 2-3 hari sembuh mungkin lele. Dari 6 kolam, biasanya satu kolam diisi berapa ribu? Kalau saya bikin terbar padat ya sekitar 1.500. 1.500 sudah maksimal Bang ya? Maksimal. Lebih dari itu bisa, tapi kemungkinan pertumbuhannya kurang bagus menurut saya. Iya, kan butuh sirkulasi air banyak, terus butuh aerator untuk mengangkat kotoran amonia dari bawah ke atas tuh nggak bisa kalau terlalu penuh. Kecuali aerator dalam satu kolam tuh 3 atau 4. Sedangkan saya punya satu kolam itu cuma 1. Nah, ketika dikasih jamu, pertumbuhan lele sendiri bagaimana Bang? Biasanya kalau setahu saya kan lele itu minimal kalau tidak salah untuk ukuran pecel lele ya, dipanen itu sekitar 2,5 atau 3 bulan. 3 bulan. Nah, kalau pada saat dikasih jamu itu pertumbuhannya lebih cepat atau dagingnya lebih gede, lebih gemuk-gemuk atau bagaimana Bang? Kalau pengalaman saya sih besar atau enggaknya relatif sama, cuman kemungkinan kita menyortir tuh saya nggak pernah sama sekali ngalami. Jadi saat 1 kali tebar itu sampai panen dia langsung saya angkat. Berarti nggak pakai nyortir lagi seperti di kolam-kolam. Besarnya sama. Terus saya ngasih makan biasanya sih lele itu berdasarkan pengalaman. Kalau makannya biasanya pagi atau sore, ya harus pagi sore terus. Tapi di rumah saya kasih makan kan 5 kali sehari. 5 kali? Pagi, siang, sore, malam. Wow. Tengah malam jam 11:30 saya kasih makan. Karena ada mitos mengatakan, lo kalau mau lele cepat gede, timbangannya berat, kasih makan malam. Iya, betul Bang ya. Kasih makan pada saat malam, kemudian ditabur daun pepaya katanya untuk mencegah penyakit dan segala macam. Pepaya itu kan dicampur dengan garam itu. Ya, saya pagi di blender aja, lebih cepat reaksinya. Di blender terus dicampur sama garam grosok itu, ditaburkan di kolam sebelum dikasih makan pagi. Nah, ini ilmu lagi nih Bang. Karena saya dulu pernah pelihara lele,
tapi boleh dikatakan tidak berhasil karena mungkin satu kurang ulet. Nah, biasanya kan kalau kita punya ternak lele itu dikasih makan bangkai ayam yang dibakar itu. Pernah juga Bang dikasih itu? Bangkai ayam yang dibakar itu kalau saya itu untuk kolam tanah. Oke. Kalau kolam semen atau terpal nggak bisa. Tidak Karena cocok berarti. dia nggak bisa meresap ke bawah. Oh, oke. Sama juga seperti mungkin jeroan ayam usus Ya, itu enggak. Saya pernah nyoba juga di kolam saya. Oke. Kan kolam semen ada 2. Saya coba pakai usus atau jeroan ayam terus pakai ayam yang dibakar itu Ya. tiren lah istilahnya. Iya, iya. Nggak bisa juga. Artinya memang harus pure pakai pelet itu Bang ya? Ya pelet ya, pelet. Harus pakai Kalau pelet. kolam terpal sama itu harus pelet. Iya. Cuman variasi kita mungkin di jamu atau di Mm-mm. antisipasi penyakit itu. Nah, ini juga ilmu nih sahabat Apa Bang itu? Takir. Aeromonas lah istilahnya. Oke. Jadi ilmu juga untuk sahabat Bang Takir tidak harus tidak bisa menggunakan ayam mati gitu ya. Jadi antara perbedaan kolam tanah dengan kolam Berbeda. berbeda. Perawatan berbeda. Oke. Oke Bang, sebelum mungkin kita akhiri, Bang mungkin ada yang bisa disampaikan untuk sahabat Bang Takir nih Bang. Pesannya Bang untuk sahabat Bang Takir Bang. Pesan dari saya istilahnya semangat bekerja tiap hari itu harus ada. Oke. Terus jangan pernah berhenti berkreasi. Kadang ilmu kayak saya peternakan atau yang lain tuh nggak ada ilmu baku. Saya orang lihat YouTube, lihat media sosial tuh belum tentu itu bisa kita ikuti. Sedangkan nyatanya kita perlu kreasi yang lain. Dan nggak ada buku panduan resmi tentang peternakan. Yang ada pengalaman yang kita lakukan tiap hari aja. Jangan pernah menyerah intinya Bang. Gagal kejar lagi, kejar lagi sampai berhasil. Oke Bang, terima kasih ilmunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi ini memberikan inspirasi dan motivasi untuk sahabat Bang Takir yang lain yang ada di rumah gitu Bang ya. Oke Bang, terima kasih sekali lagi karena sudah berkesempatan hadir di studio podcast Bang Takir. Mudah-mudahan sukses terus untuk ternaknya Bang. Dan sahabat Bang Takir, demikian tadi obrolan kita dengan Serda Swito, Babinsa Inspiratif, pencetus pembuatan pakan ternak fermentasi dan juga budidaya lele. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa menjadi manfaat dan inspirasi bagi sahabat Bang Takir yang ada di rumah dan juga dimanapun Anda berada. Saya Sersan 2 Budi Ajusta Kurniawan, pamit undur diri, kita bertemu di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi Santi Om. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir.